Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini kita akan mulai membaca ensiklopedia salat yang merupakan terjemahan kitab Salatul Mukmin, dan kita membaca jilid yang kedua dari kitab ini. Dan karena hari ini saya belum ada pembaca, jadi saya tidak bisa simak kitab Arabnya, maka saya sendiri yang membaca bahasa Indonesianya. Di bab ke-24 dari seluruh rangkaian bab yang ada di kitab Salatul Mukmin, dan ini merupakan bab pertama di jilid yang kedua, tentang masjid. Pengertian masjid, kata masajid itu merupakan jamak dari kata masjid. Yang dimaksud dengan kata itu adalah tempat yang khusus disediakan untuk sholat 5 waktu. Jika yang dimaksudkan adalah tempat sujudnya dahi, maka harusnya bukan masjid tapi masjid. Menurut bahasa, masjid itu adalah tempat yang digunakan untuk bersujud. Kemudian pengertian ini meluas kepada rumah yang dijadikan tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk menunaikan sholat. Az-Zarkashi rahimahullah, kalau di buku teman-teman kurang AZ maka ditambah depannya Az-Zarkashi rahimahullah. Dia berkata, sujud merupakan amalan sholat yang paling mulia, karena ketika itu seseorang hamba berada paling dekat kepada Rabb-nya. Ini sebagaimana disebutkan Nabi SAW, inna aqraba ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Sesungguhnya posisi atau waktu di mana seorang hamba paling dekat kepada Rabb-nya adalah waktu dia sedang sujud. Karena itulah nama itu diambil dari kata sujud, sehingga muncullah sebutan masjid. Orang-orang pun tidak menyebutnya marka. Orang tidak bilang ini tempat ruku, karena sholat itu yang paling rendah posisinya kita dan paling dekat kita dengan Allah ada waktu apa? Waktu sujud. Maka diambillah dari seluruh rangkaian, ya, diambil posisi yang paling kelihatan, yang paling mencolok dari seluruh rangkaiannya, yaitu sujud. Jadilah masjid sebagai tempatnya. Tradisi mengkhususkan masjid sebagai tempat yang disediakan untuk sholat 5 waktu, ya. Maka musola atau tempat yang merupakan lapangan dijadikan tempat berkumpul untuk hari raya dan yang semisalnya, dan itu tidak disebut dengan masjid. Catatan, adapun di Indonesia, masjid itu kalau dipakai sholat 5 waktu dan tanahnya wakaf. Tapi kalau tempat itu sholatnya kadang 5 waktu, kadang tidak, tunggu orang ada baru di situ ada sholat, seperti yang ada di kantor-kantor di Indonesia, orang menamakannya musola. Nanti bedanya di mana? Salah satunya adalah tidak ada tahiyatul musola, adanya tahiyatul masjid. Maka kalau ada orang sholat di musola kantor dan dia sholat 2 rakaat, ditanya kamu qobliyah atau tahiyatul masjid, dia bilang tahiyatul masjid, maka kita katakan sholat Anda salah niat, karena ini musola dan bukan masjid. Kata penulis, menurut istilah syariat, masjid itu tempat yang disiapkan untuk sholat terus menerus. Akar kata masjid merupakan syariat, yang berarti setiap tempat di muka bumi ini yang digunakan untuk sujud kepada Allah. Sesuai dengan hadis Jabir, Nabi SAW bersabda, "Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusalli." Dijadikan bumi sebagai tempat sujud dan sarana bersuci untukku. Maka siapa dari umatku yang tiba padanya waktu sholat, maka hendaklah dia mengerjakannya. Yang demikian itu merupakan salah satu keistimewaan Nabi SAW dan umatnya. Sebab Nabi sebelum Nabi Muhammad
hanya boleh sujud atau sholat di tempat tertentu, seperti di gereja atau yang semisal itu. Nabi bersabda, wa aina ma adrakatka as-salatu fasalli fahuwa masjid. Dan dimanapun kamu dapati waktu sholat, maka kerjakanlah, karena itu merupakan masjid. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah, misalnya ada orang naik gunung, hiking, kemudian dapat waktu sholat, maka tidak mesti dia mencari-cari masjid yang ada di gunung. Dia bisa sholat di bumi di tempat dia berada, yaitu di gunung. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, di dalamnya terdapat pengertian bahwa boleh sholat di seluruh tempat selain yang dikecualikan oleh syariat, yaitu kuburan dan beberapa tempat lain yang ada najis, seperti tempat sampah, tempat pemotongan hewan, dan tempat lain yang dilarang, seperti tempat pembaringan unta, di tengah jalan, di kamar mandi, dan lain-lain. Semua tempat itu didasarkan pada hadis yang membahas hal itu. Adapun kata al-jami', kita mungkin sering dengar namanya masjid jami', ya. Kata jami' itu merupakan sifat masjid. Disebut demikian karena masjid mengumpulkan jamaahnya dan merupakan simbol untuk berkumpul. Maka muncullah sebutan al-masjid al-jami'. Boleh juga alnya masjid dibuang menjadi masjid jami' atau masjidul jami' dengan bentuk idhofah atau penyandaran, mudhaf ilaih, bukan dengan posisi na'at man'ud. Teman-teman yang sudah ikut kelas bahasa Arab insya Allah paham. Dan bahagialah orang yang sudah ikut kelas bahasa Arab, kan dia bisa membedakan antara al-masjidul jami' dengan masjidul jami', membedakan na'at man'ud dengan mudhaf ilaih. Kalau dibuat menjadi mudhaf ilaih, ya masjidul jami', maka pengertiannya adalah masjid pada hari ketika jamaahnya berkumpul. Dipergunakan juga untuk masjid yang dijadikan sebagai tempat sholat Jumat, meskipun itu kecil, karena masjid itu merupakan masjid yang mengumpulkan umat manusia pada waktu tertentu. Atau dengan bahasa bebasnya, biasanya kalau masjid tidak dipakai Jumatan, ya orang cuma bilang masjid. Tapi kalau dibuat untuk Jumatan dan jumlah jamaahnya banyak, maka sering disebut masjid jami'. Nah, terus kalau masjid Jabal Suada ini masjid apa? Sebenarnya jami' juga, cuma ya tidak dinamakan jami' Jabal Suada, dan tidak ada keharusan juga untuk menamakan ini jami' atau bukan jami'. Ya. Kedua, keutamaan dan kemuliaan masjid. Karena pentingnya masjid dan keutamaannya, maka Allah sebutkan di dalam kitabnya Al-Quran pada 18 tempat. Juga karena kedudukan masjid yang mulia dan posisinya yang agung, maka Allah mengidhofahkannya, menyandarkannya atau membentuknya menjadi mudhaf ilaih dengan dirinya sendiri sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan. Jika sesuatu diidhofahkan kepada Allah, maka itu mengandung kemuliaannya, dan ini terdiri dari dua macam. Pertama, sifat-sifat yang tidak berdiri sendiri, seperti ilmu Allah, kekuasaan Allah, kalam Allah, pendengaran dan pandangan Allah. Semua itu merupakan idhofah sifat kepada yang disifatinya. Jadi ilmu, kalam, kekuasaan, kehidupan, wajah dan tangan Allah itu merupakan sifat-sifat yang hanya dimiliki Allah, yang tidak seorang pun dari makhluknya yang menyerupainya. Karena sifat-sifat itu hanya sesuai pada dirinya saja. Model yang kedua adalah idhofah pada masing-masing tertentu yang terpisah dari Allah, seperti rumah Allah, hamba Allah, rasulnya Allah. Semua itu kalau diidhofahkan makhluk kepada penciptanya, ya, dan hanya saja itu merupakan idhofah yang memberikan pengkhususan dan pemuliaan. Hal-hal yang diidhofahkan kepadanya berbeda dari yang selainnya. Allah Azza wa Jalla mengidhofahkan masajid atau jamak dari masjid kepada Allah sebagai bentuk pemuliaan. Contohnya di dalam Al-Baqarah ayat 114, Allah mengatakan, "Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuh." Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang-orang yang menghalang-halangi
untuk menyebut nama Allah dalam masjid-masjid Allah. Ini menunjukkan ya, ketika Allah mengatakan masajid Allah, masjid-masjid Allah, ini merupakan pemuliaan masjid. Nah, demikian juga firman Allah Azza wa Jalla, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Di surat At-Taubah ayat 18 Allah mengatakan, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Firman Allah, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Ini semua contoh idhofah masajid kepada Allah yang menunjukkan kemuliaan masjid. Seluruh tempat di muka bumi ini serta segala sesuatu yang terdapat di dalamnya merupakan milik Allah. Allah pencipta sekaligus raja segala sesuatu. Akan tetapi masjid memiliki keistimewaan tersendiri karena dikhususkan untuk banyak ibadah, ketaatan, serta pendekatan, sehingga masjid-masjid itu tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali Allah. Yuk kita tandai, dikasih stabiloi kata-kata yang barusan ini, sehingga masjid-masjid itu tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali Allah. Jadi tidak ada juga dibilang masjidnya Pak Anu, soalnya dia yang wakaf. Kalau dia sudah wakaf, maka itu sejatinya milik siapa? Milik Allah, bukan milik bapak itu lagi. Ya. Sebagaimana ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya tidak boleh ditujukan kepada siapapun kecuali Allah. Yang termasuk kategori ini adalah yang diidhafahkan oleh Rasulullah kepada Allah. Seperti pada sabda Nabi, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu dari rumah Allah. Ya. Dan sampai hadis ini menunjukkan bahwa Nabi menyandarkan rumah-rumah Allah kepada Allah yang menunjukkan tentang kemuliaannya. Di antara dalil yang menunjukkan keutamaan masjid, sebagaimana firman Allah, walaula daf'allahin nasa ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajid yudhkaru fiha ismullahi katsira. Firman Allah Ta'ala, dan sekiranya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu roboh biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Ya. Saya tadi sudah baca ada beberapa tafsir, mungkin tafsir yang saya ambil satu saja, biar cepat ya, atau biar hemat waktu. Tafsirnya Al-Imam Al-Baghawi yang ada di paragraf ketiga di bawahnya. Al-Imam Al-Baghawi menafsirkan ayat yang di atas tadi. Kata beliau, ayat di atas berarti bahwa kalau bukan karena pertahanan yang diberikan Allah kepada sebagian manusia atas sebagian yang lainnya, melalui jihad dan penegakan hukum, niscaya akan hancur seluruh tempat sholat yang disyariatkan bagi setiap nabi. Hancur pada masa Nabi Musa berbagai gereja, hancur pada zaman Nabi Isa berbagai biara, dan hancur juga masjid-masjid di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, kita langsung lompat ke poin ketiganya. Karena saya tadi sudah membaca seluruhnya dan nampaknya ini adalah penjelasan global tentang keutamaan masjid, dan saya kira sudah cukup dengan beberapa paragraf yang tadi kita baca. Poin ketiga, 3 masjid yang paling utama. Masjid yang paling utama adalah Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Semoga Allah memberikan rezeki dan kesempatan untuk jamaah yang belum pernah ke sana. Karena saya belum pernah ke Al-Aqsa. Pengen juga, tapi belum Allah berikan rezekinya.
Ini adalah 3 masjid yang paling utama. Berdasarkan hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia bercerita, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, masjid mana yang pertama kali dibangun di muka bumi? Beliau jawab, Masjidil Haram. Kemudian yang mana? Masjidil Aqsa. Aku bertanya, berapa lama jarak antara keduanya dibangun? Maka beliau mengatakan, arba'una sanatan, 40 tahun. Wa innama adrakatka as-salatu fasalli fahuwa masjid. Dan di mana saja tiba waktu salat kepadamu, maka salatlah karena tempat itu adalah masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nazala al-hajarul aswadu minal jannati wa huwa ashaddu bayadan minal laban fasawwadathu khataaya bani Adam." Hajar aswad diturunkan dari surga padahal ia lebih putih dari susu. Kemudian jadi hitam dikarenakan dosa-dosa anak Adam. Dalam lafaz Ibnu Khuzaimah disebutkan asyaddu bayadan minats thalji, lebih putih dari salju. Rasulullah bersabda, wallahi la yab'athanna Allahu yaumal qiyamati lahu 'ainani yubsiru bihima wa lisanun yantiqu bihi yashhadu 'ala man istalamahu bihaqqin. Demi Allah, Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat, di mana Hajar Aswad nanti akan punya 2 mata yang dengan keduanya dia melihat, dan dia juga punya lidah yang dengannya dia memberikan kesaksian kepada orang-orang yang menerimanya dengan sebenar-benarnya. Wallahu alam kenapa 2 riwayat ini dimasukkan oleh penulis ke dalam bab ini, padahal ini adalah bab tentang keutamaan Masjidil Haram. Mungkin dikarenakan Hajar Aswad ada di dalam area Masjidil Haram. Selanjutnya Rasulullah bersabda, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram. Salat di masjidku ini atau di Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000 kali lipat dibandingkan salat di tempat yang selainnya kecuali Masjidil Haram. Semoga Allah berikan jamaah kesempatan salat di Masjid Nabawi. Dalam lafaz Muslim disebutkan salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram. Salat di masjidku lebih baik 1000 kali lipat dibandingkan salat yang selain masjidku ini kecuali Masjidil Haram. Yang benar bahwa salat di Masjidil Haram akan dilipat gandakan pahalanya, dan ini mencakup semua area Masjidil Haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram, wa salatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwah. Nabi bersabda, salat di masjidku, masjid apa? Nabawi, lebih baik daripada 1000 kali lipat daripada di tempat yang selainnya kecuali Masjidil Haram. Adapun Masjidil Haram lebih baik 100.000 kali lipat salat di tempat yang selainnya. Bisa dipahami? Jadi kalau orang PDI salat 100.000 kali salat maghrib, tetap lebih baik pahalanya 1 kali salat maghrib di mana? Di Masjidil Haram. Dan lebih baik 1000 kali lipat di mana? Di Masjid Nabawi. Berarti kalau 1 kali di Nabawi, 1000 kali di sini, 100.000 kali di Masjidil Haram lebih baik daripada di sini. Berarti sholat di Masjid Nabawi berapa kali baru dapat 1 kali di Masjidil Haram? 100. Nah, maka saya pribadi kalau ada pilihan bimbing iktikaf di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, jelas pilih Masjidil Haram. Ya. Soalnya ya bayangkan aja tuh, pokoknya 100.000 kali lipat, sedangkan di Nabawi 1000 kali lipat, dan berarti masih lebih besar pahala di Masjidil Haram. Nabi SAW juga menyebutkan wassalatu fi baitil maqdis bi 500 sholatin. Sholat di Baitul Maqdis sama dengan 500 kali sholat. Maksudnya di selain yang 2 masjid lagi,
Berapa kalimat? 500. Tapi coba lihat catatan kaki nomor 30, catatan hadis ini. Hadis ini datang dari Abu Darda yang ada pada Al-Bazzar, Ibnu Abdul Bar, Al-Baihaqi di dalam kitab Asy'ab, dinilai hasan oleh Al-Bazzar, dinukil oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, tapi tidak diberinya komentar sama sekali. Hadis ini kayak apa kejelasan derajatnya? Tidak jelas juga pada Syekh Al-Albani, beliau tidak bersikap tentang hadis ini di dalam Irwaul Ghalil. Dan lihat juga dalam kitab At-Takmil lima fataha takhriju min Irwaul Ghalil karya Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh. Syekh Al-Albani menjelaskan kelemahan hadis ini dalam Tamamul Minnah. Jadi ada riwayat salat di Masjidil Aqsa 500 kali salat. Tapi ada sebagian ulama yang mengomentari hadis ini tidaklah sahih. Yang ada juga hadis yang lain adalah ketika ditanya perbandingan lebih bagus mana Masjid Nabawi atau Aqsa, maka Nabi mengatakan Masjid Nabawi. Lalu dia mengatakan sholat 1 kali di Masjid Nabawi, 4 kali sholat di Masjidil Aqsa. Nah, berarti bagaimana cara ngitungnya? Berapa ratus? 250. 1 kali di Nabawi 1000 kali lipat BDI, gitu kan? Dan 1 kali di Nabawi 4 kali Masjidil Aqsa. Berarti Masjidil Aqsa 1 kali dapat berapa di BDI? 250. Berarti ada ikhtilaf di sini. Ada riwayat yang menyebutkan Masjidil Aqsa itu 500 dan ada riwayat yang lain 250. Dan riwayat yang 500 ini ada kedhaifan. Nampaknya lebih kuat adalah 250. Nabi juga bersabda, la tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Masjidi hadza wa Masjidil Haram wal Masjidil Aqsa. Nabi bersabda, janganlah melakukan perjalanan dalam rangka ibadah kecuali untuk 3 masjid, yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Dalam lafaz Bukhari disebutkan, la tushaddur rihalu illa ila 3 masajid, al-Masjidil Haram wa Masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Masjidil Aqsa. Janganlah melakukan perjalanan dalam rangka ibadah kecuali ke 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Di dalam Masjid Nabawi ada area yang utama. Coba dibaca. Nabi SAW bersabda, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah wa mimbari ala haudhi. Di antara rumahku dan mimbarku terdapat salah satu dari taman surga, sedangkan mimbarku berada di atas telagaku. Perhatikan jemaah, gimana ya menjelaskannya? Anggap aja kita di dalam Masjid Nabawi. Ini tempat imamnya Masjid Nabawi, yang memang satu selurus dengan dinding. Kemudian mundur kira-kira 6 shaf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah 6 shaf, maka jamaah bisa lihat nanti agak di pojok ada dinding warna hitam, otak gitu ya, hitam. Nanti terlihat seperti pintu, jumlahnya 3. Di tengah itu ada bulatan-bulatan kuningan. Yang besar itu tempat makamnya Nabi. Geser ke kanannya, kalau kita membelakangi kiblat, itu adalah Abu Bakar. Geser ke sebelahnya Umar. Di sampingnya yang di kotak ini, di kirinya kalau kita membelakangi kiblat, itu ada area mulai dari rumahnya Nabi. Nabi dikubur di mana? Di masjid Nabi atau di rumah Nabi? Di rumah. Berarti yang di dalam dinding hitam itu dulunya apa? Rumah. Kemudian kira-kira jarak ke samping itu nanti ada mimbar. Nabi SAW mengatakan, di antara rumahku, ma baina baiti wa mimbari, di antara rumah sampai mimbarku di dalam Masjid Nabawi itu ada raudhatun min riyadil jannah.
salah satu dari taman-taman surga. Jamaah umroh biasanya mengenalnya dengan kata Raudhah, yang orang berlomba-lomba untuk masuk ke situ karena keutamaannya. Apa keutamaannya? Bahwa ini adalah taman surga. Kemudian ikhtilaf ulama, sebenarnya ini taman surga, lalu kemudian bolehkah kita berlomba-lomba untuk masuk ke situ? Untuk duduk di situ, sholat di situ, berzikir di situ. Ya. Ini ada ikhtilaf ulama. Sebagian ulama mengatakan begini. Maksudnya taman surga, ketika datang hari kiamat yang besar, bumi hancur, tapi yang kaflingnya ini, Raudhah ini, nanti diangkat tanahnya, masuk ke dalam surga, dijadikan taman surga. Jadi maksudnya adalah betul-betul taman surga, betul-betul itu buminya diangkat, dijadikan taman surga. Sebagian ulama yang mengatakan maksudnya taman surga itu adalah tempat untuk beribadah dan punya keutamaan khusus. Ya, sehingga berbekal dari penafsiran yang kedua, sebagian jamaah haji dan jamaah umroh mereka berusaha untuk masuk ke Raudhah tersebut. Pendapat yang kuat wallahu a'lam adalah boleh untuk berusaha masuk ke dalam Raudhah untuk beribadah, berdoa, sholat di situ. Dengan syarat satu, tidak boleh memudaratkan orang lain. Seperti mendorong, mendesak, menyikut, menginjak dan lain-lain. Karena biasanya karena itu tempatnya kecil, tidak bisa menampung seluruh jamaah, maka kadang-kadang mereka dorong-dorongan. Ya, sehingga ada orang tua yang mau masuk kadang tertendang, jatuh. Yang pakai tongkat-tongkatnya tertendang, dia tidak bisa berdiri. Ya, disenggol-senggol orang. Ya, kadang-kadang ada yang sampai berkelahi karena sikut-sikutan. Jadi tidak boleh mudaratkan orang lain. Kedua, tidak boleh mudaratkan diri sendiri. Semisal jamaah itu memang sudah tua, sementara ngantrinya, misalnya kayak Ramadan kemarin, dibuat antrian tapi di luar masjid. Saat sedang berpuasa di siang hari di luar masjid, bisa jadi pingsan. Apalagi kalau tua, maka tidak disarankan bagi mereka untuk berlomba masuk ke dalam Raudhah manakala ada kekhawatiran termudaratkan untuk dirinya sendiri. Apa masjid yang paling baik setelah 3 masjid tadi? Ada di nomor 4. Masjid Quba yang juga ada di Madinah merupakan masjid terbaik yang keempat setelah ketiga masjid di atas. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia bercerita Nabi SAW biasa mendatangi Masjid Quba pada setiap hari Sabtu, baik beliau jalan kaki maupun berkendaraan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sendiri juga biasa melakukannya. Dalam lafaz Muslim disebutkan Rasulullah SAW biasa mendatangi Quba baik dengan menaiki kendaraan maupun berjalan kaki, lalu beliau mengerjakan sholat 2 rakaat di sana. Semoga jamaah kapan-kapan bisa ke sana. Bagi yang belum pernah ke sana, yang sudah pernah ke sana, semoga ke sana lagi. Nah, memangnya kalau ke sana dapat apa? Ini ada riwayatnya dari Sahal bin Hanif radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, thumma ata masjid Quba, fa shalla fihi salatan, kana lahu ka ajri umratin." Barang siapa bersuci di rumahnya, distabiloi kata-kata rumahnya. Kalau jamaah umroh nggak punya rumah gimana? Jawabannya di hotelnya. Dan yang lebih baik memang sebelum ke Quba, sebelum city tour, berwudu terlebih dahulu di kamar masing-masing di hotel. Barang siapa bersuci di hotel, kalau kita ya, atau di rumahnya bagi orang yang tinggal di sana, kemudian mendatangi Masjid Quba lalu mengerjakan sholat di dalamnya, maka baginya pahala seperti pahala umroh. Jadi satu kali sholat di Quba itu seperti orang umroh. Nah, pertanyaannya sholat apa?
Biasanya umumnya city tour jamaah umroh ke sana itu rata-rata jam setengah 8. Rata-rata jam setengah 8. Berarti kira-kira di waktu duha. Maka kalau kita datang ke sana, kita bisa meniatkan sholat duha. Boleh sekalian dijamak niatnya, yaitu sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Nah, yang penting ikuti arahan pembimbing manakala kita mengerjakan sholat di sana. Karena ada sebagian orang yang dia tidak toleransi, karena padahal dia datang satu rombongan, naik bis 50 orang, ibu-ibu 25, bapak-bapak 25. Kemudian pembimbingnya bilang sholatnya cukup 2 rakaat ya bapak ibu. Ya kalau jamaah lain masih ada yang baru berwudu, bapak sudah sholat 2 rakaat, ya tambah lagi bolehlah 4 rakaat. Ada yang memaksakan misalnya 12 rakaat. Selain 12 rakaat, rukunya panjang, sujudnya panjang. Jadi orang sudah berkumpul di bis, nungguin dia lama. Ya, kok lama sekali pak? Oh ya saya sholat tadi. Ya semuanya juga sholat sih. Bapak sholat berapa rakaat? 12. Nah, tadi kan kita bilang 2 aja. Ini bapak ditungguin sampai setengah jam. Ya. Dari Usaid bin Zahir Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "As-salatu fi masjid Quba ka'umratin." Salat di Masjid Quba itu pahalanya seperti umroh. Yang demikian itu bagi orang yang tidak dengan dalam rangka melakukan wisata rohani, akan tetapi hanya sekedar ingin mendatangi Quba di Madinah, atau mendatangi Madinah kemudian mendatangi Quba. Sedangkan jika dilakukan dalam rangka melakukan wisata rohani, maka hal itu tidak boleh dilakukan kecuali ketiga masjid saja, sebagaimana riwayat yang sebelumnya. Jadi betul-betul mempersiapkan kendaraan, persiapan safar untuk beribadah di dalamnya itu hanya untuk 3 masjid. Apa saja? Al-Haram, Nabawi, Al-Aqsa. Adapun untuk Quba, ini bagi orang yang memang dalam rangka umroh, kemudian ada di Madinah beberapa hari, kemudian ada rangkaian pergi ke Quba. Adapun dari Indonesia khusus hanya ke Quba, maka ini salah. Ya. Misalnya saja ada travel umroh, dia nggak bikin travel umroh, dia bikin bukan perjalanan umroh, dibikinnya ziarah Quba. Ya. Dan itu rugi pula. Ya, jauh-jauh hanya untuk ke Quba. Dan ini adalah niat yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya keutamaan membangun dan memakmurkan masjid. Ada banyak firman Allah Ta'ala dalam masalah ini. Firman Allah yang tadi sempat kita bacakan, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Kemudian mereka tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain Allah. Mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi orang yang jadi takbir masjid, ya, takbir masjid berdasarkan ayat ini, apa kata Allah? Ulaika ayyakunu minal muhtadin. Semoga mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, ini keutamaan bagi takbir masjid, orang-orang yang memakmurkan masjid. Pemakmuran masjid itu bisa berupa pembangunan, pembersihan, pemberian karpet, penerangan lampu. Sebagaimana pemakmuran itu bisa juga berupa sholat di dalamnya, mendatanginya dalam rangka menunaikan sholat berjamaah, mengajarkan ilmu, kajian yang bermanfaat. Ilmu yang paling agung lagi bermanfaat adalah belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dan ini lebih utama daripada berbagai macam ketaatan. Selain itu, dengan keikhlasan, seluruh ibadah dikerjakan hanya untuk Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid itu adalah kepunyaan Allah,
maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Tadi boleh dikasih tanda atau stabilo. Pemakmuran masjid bisa berupa pembangunan. Maka jamaah yang pernah nyumbang semen misalnya 2 sak, maka mereka dikatakan orang-orang yang membangun dan memakmurkan masjid. Bisa juga dengan membersihkannya. Kalau membersihkan masjid termasuk memakmurkan masjid, berarti sengaja mengotori masjid, ini termasuk orang-orang yang sebaliknya. Bila memakmurkan masjid termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk, maka sengaja mengotori masjid, ini bisa jadi orang-orang yang apa ini? Kalau lawannya orang dapat petunjuk berarti orang apa? Orang tersesat. Contoh, sebagian jamaah ketika mendengarkan khutbah atau kajian ngupil, tidak ada tempat buangnya, taruhnya di bawah karpet. Ya. Ada karpet terbuka, terus dia taruh di bawah, di karpet jadi bagian bawah. Maka ini ngotori masjid. Nah, kemudian firman Allah Ta'ala, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuluwi wal asal rijalun la tulihim tijaratu wa la bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar liyajziyahum Allahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadli wallahu yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Di surat An-Nur ayat 36 sampai 38. Allah mengatakan bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Siapa? Orang-orang laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak juga dilalaikan oleh jual beli dari mengingat Allah, mendirikan sholat dan membayar zakat. Mereka takut pada hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Firman Allah, "Adzinallahu an turfa'a", berarti Allah memerintahkan untuk membangun, meninggikan, memakmurkan dan menyucikan masjid. Pernah dengar ada negeri yang di negeri itu tidak boleh ada bangunan lebih tinggi dari masjid? Gimana itu ya? Ada yang pernah dengar? Coba cek Brunei Darussalam, betul tidak? Ada yang bilang kalau di Brunei tidak ada boleh bangunan lebih tinggi daripada masjid. Lalu ada yang mengatakan itu Zamzam Tower lebih tinggi dari Masjidil Haram. Dasar Wahabi. Dibuatnya lebih tinggi dari Masjidil Haram, itu berarti mereka tidak mengagungkan Masjidil Haram. Ya. Nah, orang-orang yang berkata seperti ini, orang-orang yang banjir informasi di otaknya. Terlalu banyak yang didengar, terlalu banyak yang syubhat yang dipelihara. Ya. Kalau mau tahu, itu adalah wakaf yang seluruh hasilnya buat Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Itu Zamzam Tower yang kita kenal dengan Zamzam Tower. Padahal itu kan towernya banyak ya. Tower-tower itu dibangun dengan harta Raja Abdul Aziz yang hartanya diwakafkan untuk bangun tower-tower itu. Tower-tower itu nanti disewakan kepada hotel-hotel bintang 5 seperti Fairmont, Movenpick, kemudian Pullman Zamzam dan lain-lain, Swiss Hotel, Swiss Al-Maqam. Nanti seluruh hasilnya dibuat untuk kemakmuran Masjidil Haram. Teman-teman yang pernah ke Masjidil Haram, antum kalau minum gelas plastik itu dikembalikan ke tempatnya atau dibuang tempat sampah? Coba antum kalikan berapa kira-kira jumlah kepala yang ada di Masjidil Haram satu waktu, kali berapa banyak gelas, dan kira-kira kalau dirupiahkan, diduitin berapa tuh duitnya? Banyak hanya untuk urusan gelas. Belum lagi jumlah petugas-petugas yang harus digaji. Pertanyaannya, dari mana duitnya? Jawabannya salah satunya dari
bangunan yang memang sudah diwakafkan yang hasilnya nanti buat kemakmuran Masjidil Haram. Jadi kalau ada yang mengatakan ini tidak menghormati Masjidil Haram, mereka tidak mengerti bahwa justru itu adalah bangunan untuk Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu sendiri. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, kata Imam At-Tabari, firman Allah, "Adzinallahu an turfa'a", berarti Allah mengizinkan untuk dibangun. Sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan Allah mengizinkan masjid untuk diagungkan. Maka dia mentarjih pendapat pertama dan berkata, menurut saya pendapat yang paling layak untuk dibenarkan adalah pendapat Al-Mujahid atau Mujahid, yaitu bahwa maknanya adalah Allah mengizinkan untuk meninggikan bangunan sebagaimana firman Allah, "Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait", dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah. yakni bahwa itulah yang banyak dipakai sebagai pengertian rafa atau peninggian rumah-rumah dan juga bangunan. Syekh As-Sa'di berkata, firman Allah bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya. Yang demikian itu merupakan kumpulan hukum-hukum yang berkenaan dengan masjid, sehingga yang termasuk pemuliaannya adalah membangun, menyapu, membersihkannya dari najis dan kotoran, membersihkannya dari orang kafir, juga memelihara dari kegaduhan dan mengangkat suara selain untuk berzikir kepada Allah. Coba ditandai. Dan dipelihara masjid itu dari mengangkat suara selain untuk zikir kepada Allah. Beberapa waktu lalu ada masjid yang konon dikatakan masjid yang makmur, dipakai buat nonton bola bareng. Ya, di Yogyakarta. Dibuat untuk nobar. Kira-kira adakah orang nobar bola itu tidak teriak-teriak? Coba dijawab jemaah. Ada? Nobar bareng tapi nggak teriak. Semuanya zikir. Astagfirullah, astagfirullah, alhamdulillah. Itu tidak ada. Pasti mereka akan berteriak-teriak, gol, aduh, aduh, begitu ya. Suara-suara yang kita sering dengar kalau ada orang nobar bola. Dipakai buat nobar, meskipun itu untuk ini loh, menyemangati Indonesia. Pokoknya adalah masjid yang bikin nobar bola katanya untuk Indonesia. Maka ini adalah sebuah kesalahan besar, ya, ketergelinciran yang besar bagi para takmir yang menyepakati untuk diadakan nobar di dalam masjid, meskipun dimulai dengan sholat berjamaah, ya, dipimpin berdoa bersama oleh imam untuk mendoakan kemenangan Indonesia. Itu tetap saja sebuah kesalahan. Masjid itu bukan untuk hal-hal yang selain zikir kepada Allah. Dari Amr bin Maimun rahimahullah, dia berkata, aku pernah menjumpai sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Mereka berkata, masjid-masjid itu adalah rumah Allah, dan sesungguhnya merupakan kewajiban bagi Allah untuk memuliakan orang yang mengunjunginya. Nabi sendiri telah memerintahkan sekaligus menganjurkan untuk membangun masjid. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa membangun sebuah masjid, dan Bakir berkata, saya kira beliau bersabda dalam rangka mencari keridhaan Allah, maka kelanjutannya adalah Allah akan membangunkan untuknya bangunan yang serupa di surga. Dalam lafaz Muslim disebutkan, barang siapa yang membangun masjid karena Allah dalam rangka mengharapkan wajah Allah, maka Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Semoga Allah membangunkan untuk kita semua yang memakmurkan masjid rumah-rumah di surga. Semoga Allah memberikan pahala berlipat ganda dan rumah di surga bagi orang-orang yang membangun Masjid Jabal Su'ada, ditambah dengan pahala yang berlipat ganda karena banyaknya orang yang berzikir, sholat dan mengkaji ilmu agama di dalam masjid ini dan masjid-masjid yang selainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.